Assalamualaikum, kembali lagi sama saya Dr. Cindy. Oke, sekarang kita masuk ke healthy info lagi. Kalau kemarin kan kita masuk ke beauty tips ya, kita membahas berbagai kecantikan di wajah. Kali ini kita membahas yang berbeda lagi. Kalau kemarin saya pernah membahas tentang cara membesarkan payudara ya pada wanita. Nah, sekarang kebalikannya pada laki-laki, yaitu Mr. P. Istilahnya yaitu Mr. P. Walaupun kedengarannya vulgar, tapi ini sangat penting sekali untuk kesehatan si pria tersebut. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, share, subscribe. Oke, gimana sih caranya memperbesar Mr. P, memperpanjang secara alami tanpa efek samping? Ternyata teman-teman, yang pernah kita lakukan sehari-hari, apa yang kita konsumsi atau kita lakukan secara tidak sadar, secara tidak langsung, itu bisa mempengaruhi besarnya dan ukuran Mr. P tersebut. Nah, sebelum kita memasuki apa aja sih yang bisa memperbesar, memperpanjang Mr. P, saya tinggal tahu dulu. Yang pertama adalah hormonal. Jadi hormon testosteron namanya ya. Ini adalah hormon seks pria yang paling menentukan panjang dan besarnya si Mr. P tersebut. Nah, hormon testosteron ini sendiri dihasilkan di mana? Di sel, namanya sel Leydig ya, di dalam testis si pria tersebut. Bisa juga dalam jumlah kecil diproduksi di kelenjar adrenal. Nah, yang kedua ini apa sih yang dapat mempengaruhi besarnya dan panjangnya si Mr. P tersebut? Yaitu aliran darah yang lancar ke area Mr. P. Nah, cara-cara yang bisa memperbesar dan memperpanjang Mr. P tersebut itu sangat mempengaruhi produksi hormon testosteron dan juga aliran darah yang lancar ke Mr. P tersebut. Nah, penyebabnya apa aja sih nih? Kenapa Mr. P bisa kecil, bisa pendek? Banyak penyebabnya, faktor-faktornya. Yang pertama bisa karena faktor obesitas. Faktor obesitas ini jadi penumpukan lemak yang sangat berlebih di daerah pinggang, di daerah perut itu dapat menutupi si Mr. P tersebut. Jadi terlihat lebih kecil karena tertutupi oleh si lemak-lemak tersebut. Nah, yang kedua yaitu kelainan genetik. Jadi saat si bayi laki-laki ini lahir, panjang dari Mr. P tersebut yang normal yaitu kisaran antara 2,8 sampai 4,2 cm dan keliling dari Mr. P-nya yaitu 0,9 sampai 1,3 cm. Nah, yang ketiga yaitu seringnya merokok dan konsumsi alkohol. Teman-teman, ternyata merokok ini selain tidak bagus sekali untuk kesehatan kita, kesehatan paru-paru dan lain sebagainya, ini sangat berpengaruh sekali terhadap ukuran dari si Mr. P. Nah, karena dengan merokok itu dapat merusak pembuluh darah kita dan juga bisa menyempitkan pembuluh darah, sehingga yang terjadi adalah menghambat aliran darah termasuk ke Mr. P, sehingga perkembangan dan pertumbuhan si Mr. P tersebut menjadi terganggu. Alkohol juga demikian teman-teman, bisa merusak elastisitas pembuluh darah dan juga menyempitkan pembuluh darah tersebut. Alhasil aliran darah ke Mr. P juga akan berkurang. Selanjutnya yaitu stres yang berlebihan dan aktivitas fisik yang terlalu berlebihan juga. Nah, jadi ini bisa menyebabkan segala sistem di dalam tubuh menjadi tidak bagus, metabolisme menjadi tidak atur ya, termasuk sistem-sistem dalam tubuh itu sistem hormonal. Jadi produksi hormon testosteron juga akan kacau dan ini sangat mempengaruhi tingkat perkembangan dan pertumbuhan dari si Mr. P tersebut, terutama pada masa pubertas. Jadi pertumbuhan dan perkembangan itu puncaknya pada masa pubertas, pada usia 13 tahun sampai 18 tahun. Nah, kemudian penuaan. Jadi menurut WHO ada berbagai kelas dari usia yang sudah menua atau lanjut usia. Nah, kita ambil misalnya sampai 60 tahun. Jadi usia yang menuju masuk ke lanjut usia itu sangat mempengaruhi produksi si testosteron tersebut, sehingga akan menurun secara perlahan. Terjadinya penurunan elastisitas secara perlahan dari si pembuluh darah, sehingga aliran darah ke berbagai organ termasuk ke Mr. P akan terus berkurang, sehingga ini yang menyebabkan terjadinya penyusutan secara perlahan, misalnya pada Mr. P salah satunya seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu gizi teman-teman. Gizi itu penting sekali untuk berbagai macam pertumbuhan perkembangan di seluruh tubuh kita, terutama pada masa pubertas, termasuk si Mr. P tersebut pada si pria ini. Nah, jadi pertumbuhan dan perkembangan puncaknya si Mr. P ini sendiri itu ditunjang dari gizi. Kalau gizinya bagus, terutama pada masa pubertas, itu sangat mempengaruhi dari besar dan panjangnya si Mr. P tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke makanan teman-teman. Makanannya apa aja sih yang dapat mempengaruhi dari besar dan panjangnya si Mr. P tersebut? Pada intinya, makanan-makanan yang dapat merangsang dari produksi si hormon testosteron. Kemudian makanan yang dapat memperlancar sistem aliran darah termasuk ke Mr. P. Oke, yang pertama yaitu kacang-kacangan. Kamu harus rutin makan kacang-kacangan seperti
seperti kacang mede, kacang tanah, biji bunga matahari, ada wijen, kemudian ada kacang kenari, kacang almond. Jadi kacang-kacangan tersebut dapat merangsang produksi hormon testosteron yang lebih banyak lagi. Nah, yang kedua, ini adalah makanan yang gak kalah pentingnya, yang dapat merangsang produksi hormon testosteron penyebab tumbuh panjang dan besarnya Mr. P, yaitu tiram atau kerang. Kalau kamu nggak suka makan kerang, bisa diganti dengan daging atau produk susu ya, atau keju. Jadi makan makanan tersebut mengandung tinggi protein, kaya akan mineral dan nutrisi termasuk seng, yang sangat mempengaruhi produksi lebih tinggi lagi. Nah, makanan yang selanjutnya yaitu oatmeal. Nah, ini adalah makanan terkenal banget teman-teman ya. Dari kemarin saya bahas oatmeal ini termasuk untuk masker, mencerahkan gitu dan lain sebagainya, anti jerawat. Ternyata makanan oatmeal ini sendiri mengandung berbagai macam manfaat dan nutrisi yang bisa mempengaruhi besar dan panjangnya Mr. P. Nah, teman-teman, jadi oatmeal ini mengandung adenosine. Senyawa ini dapat membatasi protein yang bernama globulin. Globulin ini kerjanya adalah membatasi kerja dari si hormon testosteron atau mengikat si hormon testosteron tersebut. Nah, pada senyawa yang dikandung oleh oatmeal itu membatasi kerjanya si globulin. Jadi hormon testosteron lebih banyak lagi diproduksi. Dan ternyata, teman-teman, si oatmeal ini kandungan yang lain yaitu L-arginin. Nah, ternyata senyawa ini sangat mempengaruhi sekali terhadap performa seksualnya si pria. Kenapa? Karena nanti si L-arginin ini akan bereaksi dalam tubuh kita dengan oksida nitrat. Nah, hasilnya adalah melebarkan pembuluh darah sehingga aliran darah ke berbagai organ termasuk ke Mr. P menjadi lebih lancar. Apalagi untuk kamu yang lagi di masa pubertas ya, antara 13 sampai 18 tahun, itu lagi puncak-puncaknya untuk tumbuh. Jadi manfaatkan masa-masa emas itu. Oke? Sekarang kita masuk ke makanan yang paling terkenal dan saya suka sekali, teman-teman pasti suka juga, yaitu mengkonsumsi telur. Oke? Nah, telur ini teman-teman ternyata mengandung HDL yang tinggi, high density lipoprotein atau kolesterol yang baik, dan juga mengandung protein yang sangat tinggi dan juga seng yang sangat tinggi, sehingga sangat bagus sekali untuk memproduksi testosteron tersebut. Oke, makanan terakhir. Ini adalah makanan yang jarang diketahui orang banyak, tapi manfaatnya begitu besar dalam berkontribusi untuk memperpanjang dan memperbesar si Mr. P tersebut. Nah, kubis ini kamu bisa konsumsinya dengan di jus ya, jus kubis, dibuat sop kubis, atau dibuat roti kubis. Jadi, kubis ini mengandung senyawa fitokimia yang kita sebut sebagai indole free carbinol atau acid free. Jadi senyawa ini ya teman-teman bisa mempengaruhi dari produksi hormon testosteron yang jauh melonjak tinggi. Kenapa? Karena dia kerjanya juga dapat menekan atau menurunkan kadar estrogen. Nah, jadi laki-laki ini juga menghasilkan hormon estrogen tapi dalam jumlah sedikit. Nah, dengan makanan ini semakin dipres lagi hormon estrogennya sehingga melonjaknya hormon testosteron yang lebih bagus lagi. Sebuah penelitian yang dilakukan di Rockefeller University Hospital tentang si kubis ini, jadi ada sejumlah para responden yang mengkonsumsi 500 mg kubis dalam seminggu. Hasilnya adalah 50% kadar hormon estrogen mereka turun, dan itu artinya hormon testosteron mereka akan melonjak naik. Nah, itulah sebabnya kenapa orang-orang yang mengkonsumsi kubis dapat memperoleh efek dari si Mr. P akan semakin panjang dan semakin besar dan sehat. Kalau ukuran normal rata-rata pada pria Mr. P ini berapa sih? Ternyata teman-teman tidak ada patokan khusus harus berapa sentimeter nih. Karena setiap ukuran si Mr. P pada pria itu berbeda-beda, kita ambil rata-rata dari si pria tersebut. Nah, jadi teman-teman, berapa sih ukuran normal rata-rata panjang Mr. P setiap pria? Nah, ini jawabannya. Jadi untuk keadaan yang rileks atau lemas gitu ya istilahnya ya, Mr. P panjangnya kisaran 5 cm sampai 10 cm. Nah, untuk ukuran Mr. P ya panjangnya dalam keadaan ereksi atau tegang yaitu mencapai 12 sampai 19 cm. Oke, cara-cara yang tidak disadari ternyata teman-teman apa nih? Yang pertama adalah mandi air hangat atau juga kompres air hangat ke Mr. P tersebut. Itu dapat melancarkan aliran darah di Mr. P. Nah, yang kedua ini kita sebut sebagai jelking ya, atau metode Oka. Jadi tangan kita seperti ini, kemudian nanti sepanjang jalan disusuri dan berhenti di bagian glans-nya, kepala cincin dari si Mr. P tersebut. Paling banyak sistem sarafnya. Kalau dipaksa sampai cincin, melebihi cincin, itu dapat merusak sistem saraf. Dan juga disarankan jangan dalam keadaan ereksi, dilakukan jelking. Jadi dalam keadaan yang relaksasi atau lemas. Oke? Lakukan hal tersebut 5-10 menit rutin setiap hari.
Kemudian yaitu pijat panggul ya, terutama pada pria yang kerja di kantor misalnya duduk lama-lama sampai tegang otot panggulnya gitu ya. Nah, di rumah nanti sama istrinya dipijat panggulnya secara melingkar, yaitu daerah pinggang belakang, lingkar nanti ke perut ya, perut bagian bawah, kemudian ke selangkangan, ke bagian paha dalam. Nah, hal tersebut dapat memperlancar aliran darah dan sangat bagus sekali untuk merangsang produksi hormon testosteron lebih bagus lagi. Kemudian kamu bisa mencari vitamin atau suplemen yang mengandung vitamin D3, ginkgo biloba atau zinc ya. Ini sangat bagus sekali berperan dalam memperlancar aliran darah, terutama di Mr. P, dan juga merangsang dari produksi hormon testosteron lebih bagus lagi. Nah, ini dapat menunjang dari pertumbuhan di Mr. P tersebut menjadi lebih panjang, sehat, dan besar. Nah, ini nih yang terakhir, ini yang paling penting sekali. Sebenarnya tidak hanya untuk memperbesar Mr. P ya, untuk segala macam metabolisme, segala macam sistem di dalam tubuh kita itu akan lebih bagus lagi, akan lebih baik lagi dan sehat gitu ya, terutama untuk Mr. P-nya juga, yaitu rutin berolahraga. Usahakan paling tidak seminggu 3 kali berolahraga. Nah, olahraga tersebut dapat memperlancar aliran darah kita ke berbagai organ, terutama ke Mr. P. Jadi untuk menyeimbangkan hormon testosteron agar diproduksi lebih bagus lagi, yaitu rutinlah berolahraga paling tidak seminggu 3 kali. Oke? Dan hindari stres, karena kalau stres itu akan mengacaukan segala macam sistem, termasuk sistem hormonal, dan produksi hormon testosteron pun akan terganggu. Oke teman-teman, itu dia sejumlah cara-cara apa aja sih yang bisa mempengaruhi besarnya dari Mr. P tersebut. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman kamu yang membutuhkan. Oke, like juga dan komen di bawah setelah ini tentang apa lagi. Oh ya, sebenarnya juga ada titik-titik tertentu untuk memperbesar, menyehatkan, dan memanjang Mr. P. Kalau kamu setuju, boleh komen di bawah aja. Atau komen yang lain, pingin tentang apa lagi, silakan. Beauty tips, healthy info, OC cheese, atau daily vlog bersama Baby Yusuf Habibi, atau yang lain, silahkan komen di bawah. Oke, thank you. Saya Dr. Cindy, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, I'll see you next time.